Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk siang hari ini kita akan membahas beberapa hal ya. Jadi setelah sebelumnya kita ada di di perancangan ya, perancangan. Sekarang kita akan lanjut proyek kita. Saya tampilkan dulu untuk materinya. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Untuk proyek perangkat lunak ya, jadi kita berangkat ke proses implementasi ya. Kita akan mulai start di sini ya. Jadi ada yang beranggapan bahwa hari ini tuh presentasi ya, itu salah besar. Jadi hari ini adalah pelaporan progres aplikasi ya. Jadi biasanya ada yang sudah mulai mencicil membuat, ada juga yang mungkin belum sama sekali. Nah, itu tidak masalah ya. Karena nanti untuk presentasinya akan dijadwalkan di minggu ke-14 ya. Jadi masih ada waktu sekitar 3 minggu ya. Ini pertemuan 11, kemudian nanti ada 12, 13, lalu ke 14 itu baru nanti akan presentasi. Jadi ada yang menganggap bahwa hari ini tuh presentasi itu tidak tepat ya. Oke, untuk pelaporan, jadi untuk hari ini agendanya ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama ada pelaporan progres aplikasi, nanti per kelompok akan saya ajak diskusi ya. Jadi dimohon nanti setiap kelompok minimal ada perwakilan lah yang menjawab progresnya seperti apa. Kemudian yang kedua ini ada template pelaporan aplikasi ya. Jadi sudah ada templatenya. Jadi sampai mana, sejauh mana progres yang sudah kalian buat itu nanti akan dituangkan dalam template ini ya. Kemudian yang ketiga ini tadi termasuk diskusi materi dan tanya jawab. Nah ini nanti per kelompok ya jika ada perwakilannya. Jika tidak ada berarti perwakilannya saya anggap kosong dan nilainya pun untuk progresnya juga kosong. Oke, untuk pertemuan 11 ya ini ya apa yang harus dilakukan. Yang pertama pastinya wajib ikut Google Meet ya. Kenapa wajib ya? Karena Google Meet ini kita tidak setiap pertemuan pakai Google Meet. Jadi saat sudah ada Google Meet seharusnya bisa ikut ya. Karena Google Meet ini kan sudah terjadwal ya, di awal pertemuan sudah kita sepakati bahwa pertemuan 11 ini adalah Google Meet dan tentunya sudah tahu jadwalnya, dan ini seharusnya wajib ikut dan akan lebih baik lagi ini menyalakan video ya sebagai bentuk penghargaan kalian ya masuk di kelas ya. Kecuali yang mungkin koneksinya terbatas ya, saya maklumi untuk videonya ya. Nah, rekaman ini nanti akan saya upload, kemudian bagi yang hadir ini akan diberi nilai keaktifan ya. Kemudian nanti kalian silakan bisa absen di Kulino di pertemuan ke-11 ya. Kalian buka Kulino, kemudian langsung absen. Absennya sudah saya buka jam 12.30 sampai tanggal 5 Juni ya. Sampai 5 Juni 2021. Kemudian yang harus dilakukan yang ketiga, menjelaskan penjelasan pengisian dokumen progres aplikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan nanti di bagian dokumen progres aplikasi. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada dokumen progres aplikasi ya.
Jadi ini tolong diperhatikan. Saya akan coba klik untuk dokumen progresnya. Sudah muncul belum ya? Oke, sudah muncul belum untuk template-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih PowerPoint. Oke. Bentar, saya close dulu, stop sharing-nya. Oke, sebentar. Kalau ini sudah Pak. Sudah ya. Oke, ini untuk progress report aplikasinya. Nanti kalian bisa bisa kalian isi. Oke, aduh, hilang. Masih ada ya? Masih, Pak. Oke. Untuk progress reportnya, jadi nanti kalian isi seperti biasa. Ini template-nya memang berbeda dengan yang lain. Ini XX-nya nanti diganti dengan nomor kelompok ya. Ada 7 kelompok kalau tidak salah. Nanti kalian isi sesuai dengan kelompok kalian. Kemudian nama proyeknya kalian isi dengan proyeknya. Bisa juga dengan nama aplikasinya. Ditulis saja nama aplikasinya, misalkan ataupun proyek misalkan aplikasi misal di sini contohnya ada tiket O. Nah, itu pengembangan aplikasi tiket O misalkan itu untuk kelompok 1. Kemudian versi dokumen di sini bisa kalian isi misal dengan tiket O 1.0. Nah, ini versi dokumennya. Kemudian kelasnya disiapkan oleh kelompok kelas, misalkan kelompok 1, ini kelompok 1 dari kelas PPL 4601 PPL ini nanti diisi, lalu ada anggota kelompok, ada NIM dan nama ya. Kemudian tanggal seperti biasa, ini tanggalnya diisi dengan misal dimulai pembuatannya hari ini, kalian isi tanggal hari ini. Kemudian ini yang perlu saya tahu sekilas perkembangan pekerjaan ya, jadi diisi dengan penjelasan perkembangan pekerjaan aplikasi yang dibangun. Misalkan sudah sampai tahapan desain, kemudian misalkan belum dibuat sama sekali ya kalian jelaskan saja di sini. Gitu ya. Kemudian tahap dan kegiatan yang telah selesai dilakukan. Nah, ini kalian isi. Ini mengacu pada metode pengembangan yang kalian gunakan dulu di project charter dan project scope ya. Di situ misalkan pakai waterfall, nanti progress reportnya menyesuaikan. Misalkan analisis ini kan sudah dilakukan ya dengan SKPL. Nah, berarti 100% dan seterusnya. Perancangan juga kan sudah di DPPL, maka 100%. Implementasi, nah ini implementasi misalkan sudah membuat tampilannya antar mukanya. Nah, berarti misalkan ini implementasinya baru 80%. Nah, kalian isi 80%. Kemudian database-nya sudah dibuat belum? Misalkan belum dibuat. Nah, 0%. Nah, itu dijelaskan di sini ya. Pengujian tentunya kalau implementasi belum selesai ya berarti masih 0%. Kecuali misalkan kalian sudah jadi semua aplikasinya di sini 100% semua. Kemudian pengujian di sini bisa menggunakan black box saja ya. Pengujian black box, jadi pengujian fungsi.
fungsionalnya saja yang dicek. Nah, kalau misalkan sudah, kalian tuliskan 100%. Nah, lalu ini juga yang penting, ada pertanyaan di sini, apakah kelompok Anda akan presentasi aplikasi? Ditulis ya, nanti jawab iya atau tidak. Keuntungannya apa? Kalau kelompok kalian presentasi, otomatis presentasi itu akan mengganti nilai UAS. Jadi yang presentasi tidak perlu ikut UAS. Kelompoknya ya. Nah, ini presentasi aplikasi, dijawab iya atau tidak. Oh iya, kelompok saya aplikasinya sudah siap. Nah, kapan presentasinya? Ini nanti estimasinya di minggu ke-14 ya. Jadi jika jawab iya, maka nanti di minggu ke-14 kalian harus presentasi. Jadi masih ada waktu 3 minggu dari sekarang untuk menyelesaikan aplikasinya. Nah, nanti setiap kelompok tolong dijawab apakah akan presentasi atau tidak. Keuntungannya kalau jawab iya atau presentasi tidak perlu ikut UAS ya. Jadi tidak perlu ikut UAS. Nah, kemudian kalau tidak berarti nanti ini ikut UAS. Dan ini nanti biasanya UASnya ya sama seperti kemarin, ada pilihan ganda dan isai. Pilihan ganda dan isai mengenai proyek. Kalau yang jawab iya tidak ikut UAS, nanti nilainya bisa, nilai UASnya ya minimal bisa 85. Ini nilai minimal ya kalau yang presentasi. Tapi kalau yang tidak apa-apa. Jadi nanti nilai ininya diganti dengan UAS. Jadi ini presentasi ini sebagai pengganti UAS. Saya tidak mewajibkan presentasi, berarti ini aja pilihannya. Kalau jawab iya mau presentasi, nanti bisa ada catatan. Nah, di sini ada presentasinya, catatannya ya. Jika tidak, nanti ikut UAS saja. Ada kuis ya di situ seperti biasa, kayak UTS kemarin. Nah, ini estimasinya di minggu ke-14. Nah, ada catatan, ini misalkan kalian mau presentasi kelompoknya nanti, makanya tadi kenapa saya mewajibkan semuanya bisa hadir, biar kalian nanti per kelompoknya bisa, bisa berdiskusi, kira-kira mau dilanjutkan tidak membuat aplikasinya. Nah, kalau dilanjutkan kan otomatis nanti bisa presentasi, tapi kalau tidak berarti nanti kelompoknya ikut UAS saja. Kalau UAS berarti nilainya saya tidak bisa menjamin ya. Bisa saja nilainya misalkan 60 atau misalkan bahkan 30 dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian presentasi, aplikasinya jadi, kelompoknya presentasi, setiap orang presentasi, nanti nilai UAS-nya, ini bukan nilai akhir ya, nilai UAS-nya nanti minimal bisa 85. Nah, kemudian ada catatan di sini khusus yang mau presentasi, nanti presentasinya dilakukan secara bersama-sama ya seperti biasa, secara online ya. Kalian bisa pakai Google Meet, bisa pakai Zoom, atau misalkan media lain ya, WebEx dan lain sebagainya yang kalian sukai saja, terserah. Nanti presentasinya wajib, ini wajib sekali menampilkan wajah. Tentunya suaranya juga harus jelas. Gunakan pakaian yang formal dan sopan ketika presentasi. Minimal kalaupun mau pakai kaos yang ada kerahnya gitu ya. Jadi kalau presentasi jangan pakai kaos oblong, apalagi kaos misalkan sambil tiduran. Nah, itu mohon dihindari ya. Karena ada beberapa juga yang
presentasi asal-asalan, pakainya kaos, kemudian istilahnya tidak formal ya, padahal ini untuk penilaian akhir gitu. Kemudian nanti presentasinya berupa video, direkam dan dikumpulkan secara bersama-sama. Nanti teknis pengumpulannya bisa japri di WA saya. Nah, ini nanti pengumpulannya di minggu ke-14. Kenapa minggu 14? Minggu 14 itu kan sebelum UAS. Jadi saya bisa menentukan, oh kelompok ini presentasi, berarti tidak ikut UAS, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan presentasinya saat UAS itu tidak diperbolehkan ya, karena sudah masuk. Nah, sudah masuk UAS, jadi nanti yang presentasi ketika UAS itu tidak akan dianggap. Nah, akan ikutnya dia ikut UAS saja. Oke, nanti bisa di sesi diskusi ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, itu sampai sini ini untuk catatannya, untuk progress reportnya. Kemudian, nah ini ada lampiran kontribusi, ini wajib diisi. Lampiran mohon dituliskan secara detail mulai dari awal pembuatan proyek ya, dari dokumen perencanaan, project scope dan project charter, kemudian SKPL, DPPL, pembuatan aplikasi, pengujian dan lain sebagainya. Ini harap diisi dengan jujur, perencanaan misalkan NIM-nya A11 2020 12345 misal ya. Ini Joni misalkan perencanaan dia membuat apa saja, ini dituliskan satu persatu. Kemudian nanti yang kedua A11 2020 misalkan 12346 misalkan Jojon. Nah, ini nanti kalian tulis lagi double seperti ini. Nanti ditulis dia mengerjakan apa saja. Itu ya. Ini setiap anggota kelompok. Misalkan ada NIM yang misalkan A11 2020 12456 misalkan K namanya hanya numpang nama. Ini tulis saja. Ditulis kontribusinya. Nah, ini sudah selesai. Itu untuk template-nya. Nah, template-nya sudah saya upload di Kulino, nanti bisa kalian pelajari. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Gitu ya. Karena saya memang tidak buat videonya karena ini saya jelaskan di Google Meet saja untuk pengisiannya. Karena ini tidak terlalu banyak dan saya kira ini simple. Mengisinya juga sudah ada petunjuknya di sini. Oke, itu untuk penjelasan template progress report. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dicatat dulu. Kita share di sesi diskusi. Saya kembali ke PPT. Sebentar, PPT-nya. Oke, sudah muncul PPT lagi ya? Oke, Sudah, absen. Pak. Oke, absen tidak perlu. Oke, sekarang berarti kita ke diskusi ya. Diskusi. Saya akan ke beberapa kelompok. Kelompok satu di sini ada perwakilannya. Ada perwakilan kelompok satu. Kelompok satu ini siapa ini? Fajar Julianto, Azam, Tahyazid, nggak ada. Kori, nggak ada ya? Nggak ada yang hadir. Oke, kita ke kelompok 2. Kelompok 2 ada perwakilannya. Cek kelompok 2.
Kelompok 2 itu siapa ini? Nggak ada kelompok 2. Guntur Yulistiono ini ada. Ada. Ada itu, Pak. Ada, Pak. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Iya, Pak. Kelompok 2. Oke, sudah sampai mana Mas progres aplikasinya? Sudah dibuat atau belum atau bagaimana? Belum dibuat, Pak. Belum ya. Ini membuat resep makanan tradisional ya. Ketuanya siapa Mas? Mas Gani. Mas Gani. Nah, nanti tadi kamu sudah sudah mendengarkan penjelasan saya. Nanti disampaikan ke kelompoknya ya. Iya, Pak. Nanti saya sampaikan. Oke. Mas, kelompok 2 ada ya, Mas Guntur. Kelompok 2 siapa lagi nih? Udah, itu aja. Mas Guntur aja. Iya, Pak. Saya doang, Pak. Oke. Kelompok 3, Saya Pak, hadir Pak. Nugroho. Oke. Mas Nugroho sudah dibuat aplikasinya sama kelompoknya. Baru sampai tampilan ini sih Pak, antar mukanya. Database-nya belum jadi. Oke. Kira-kira nanti mau presentasi atau tidak? Iya Pak, mau pengennya iya kalau jadi. Insya Allah. Ya, itu kita masih berencana aja sih, nanti kan kita misalkan sekarang bilang tidak, nanti ya kan kalian tinggal tuliskan di laporan ya. Mungkin tadi Mas Guntur belum buat, tapi ada rencana presentasi juga akan lebih baik gitu ya. Iya Pak. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Kalau jadi. Ya saya nggak memaksa nanti, tapi nanti yang presentasi ini punya keunggulan yang lebih gitu ya, dari sisi nilai juga ya. Kemudian kelompok 4, Saya, Pak. Mbak Salma, Ya, sudah dibuat aplikasinya? baru front end-nya aja, Pak. Front end. Yang fungsi yang bisa berjalan baru login. Oh, buat apa ini? Aplikasi apa ya? Saya lupa. Aplikasinya apa? Sama digital museum itu loh, Pak. Oh iya. Kira-kira nanti ada rencana presentasi nggak? Ada, Pak. Ada ya, oke. Oke, nanti dituliskan di ini ya, di progress report ya. Kalau presentasinya itu kapan, Pak? Minggu ke-14. Presentasinya pun tidak live, tapi kalian direkam saja, direkam. Biar apa, kalau live nanti takutnya ada putus, koneksi terputus, atau waktunya juga tidak bisa bareng. Nanti kalian diskusi saja dengan kelompoknya, jadi estimasinya di minggu 14. Jadi kalau sekarang minggu 11, 12, 13, 14, sekitar tanggal 21 sampai 25 Juni ya. Juni. Ya, Juni. Estimasinya itu. Nanti diberitahukan ke anggota kelompoknya ya, ke yang lain ya. Iya, Pak. Oke, terus kelompok 5 ada? Ada Pak, saya. Mas Devin. Sudah sampai mana Mas ininya? Masih, kalau dibilang masih baru 10% sih Pak, masih dikit banget progres aplikasinya. Nggak masalah. Bahkan masih ada yang 0. Nah, yang penting kita masih punya 3 minggu ya dari sekarang.
11, 12, 13, 14. Ya, kurang lebih nanti tanggal 21 itu udah mulai start, jadi ada waktu sekitar 20 hari, malah 20 hari lebih. Nah, kira-kira nanti mau apa namanya? Mau presentasi atau tidak? Presentasi sih Pak kalau itu. Presentasi Pasti. ya. Oke. Hmm. Jadi kalau presentasi nilainya juga lumayan bisa up. Oke. Baik Pak. Terima kasih Mas Devin. Nanti disampaikan ke teman-temannya yang tidak hadir ya. Mm-mm. Kelompok 6. Saya, Pak. Siapa nih? Mbak ya. Iya. Sudah sampai mana ininya, Mbak? Belum sih, Pak. Itu baru kayak mau ngerencanain dulu. Oh gitu. Kira-kira nanti ada apa namanya? Ada rencana untuk presentasi aplikasinya atau tidak? Nanti mau dirindingin dulu, Pak. Kalau misalnya bisa jadi, ya presentasi. Kalau enggak, Ya, gitu ya. Tadi keunggulannya sudah saya ini sih, kalau yang presentasi bisa dapat nilai yang lebih baik. iya, Pak. Gitu ya. Nanti silakan didiskusikan. Kemudian kelompok 7. Ya Pak. Oh ya, Mas Nizar, ini gimana Mas Nizar progresnya? Progresnya sebenarnya sih tampilan ada, fungsi ada, cuma ya agak apa namanya, kalau tampilan kalau saya hitung-hitung itu kalau nggak 20% ya 30% itu ya. Tapi Ya. kalau masalah fungsi ya mungkin baru lokasi sama apa ya, sama form register, nanti login juga nyusul. Yang agak mikir mungkin itu nanti masalah form daftar makanan, daftar wahana dan lain sebagainya, itu agak mikir di situ nanti. Ya, jadi masih punya waktu, nanti silakan dimaksimalkan dengan kelompoknya, didiskusikan mau dilanjutkan atau tidak gitu ya. Karena nanti eman-eman kalau nggak lanjut. Sebenarnya kalau misalkan fungsinya 70 atau 80% ke atas itu sudah bisa dibuat untuk presentasi ya. Jadi akan lebih baik dipresentasikan. Kalau ya minimalnya berapa persen Pak itu? Tampilan database coding itu. 80% lah, 80% sudah lumayan gitu. Oh gitu ya. Nggak harus 100% ya Pak berarti. Nggak harus, tapi kan nanti juga menyesuaikan gitu. Akan lebih baik kalau 100% sesuai dengan ininya apa namanya? Sesuai dengan SKPL dan DPPL. Ya Pak. Kalau presentasi kan otomatis nggak harus ikut apa namanya, nggak harus ikut UAS ya. Jadi apa namanya, istilahnya nyicil ayam lah seperti itu. Ya. Nanti kalau harus apa namanya UAS, aplikasinya nggak jadi, harus mikir UAS juga, itu kan nanti malah lebih berat gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya Pak. Ya, tapi nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Ya. Gitu. Ya Pak. Ya mungkin semuanya juga pasti ada kendala ya dari sisi kelompok yang susah kumpulnya, istilahnya susah mengerjakan bareng dan lain sebagainya. Tapi tolong dimaksimalkan, ya. Jadi dimaksimalkan karena apa yang kalian kerjakan ya itu yang saya nilai gitu ya. Kemudian ada juga mungkin laporan-laporan ini nggak mau ikut kerja, itu juga kadang saya catat gitu. Dan akan jadi pertimbangan juga. Tapi overall ya sudah lumayan baik ya. Nanti tinggal kalian isi. Jadi saya akan coba buat untuk
apa namanya, saya akan tampilkan untuk kulino hari ini. Bentar. Ya. Sebelum nanti sesi diskusi ya. Ya, terima kasih Mas Nizar. Ini saya untuk semuanya akan coba menampilkan apa namanya kulinonya. Sebentar. Kulino. Kulinonya mana? Sebentar saya coba tampilkan kulinonya. Sudah muncul belum kulinonya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya ke pertemuan ke-11 ya. Di pertemuan 11 ini online meeting ya, implementasi. Di sini ada subcapaian mata kuliahnya. Ini linknya tadi. Kemudian jangan lupa hari ini untuk mengisi forum atau mengisi absen. Di sini baru ada satu, Mas Kevin. Yang lain juga nanti mohon diisi. Kemudian di sini sudah saya sediakan ada apa namanya template progress report yang tadi saya jelaskan. Kemudian ini masuk ke dalam tugas 9 ya. Ini silakan diisi laporan sesuai template. Nanti seperti biasa yang mengumpulkan hanya satu orang saja, ketua atau perwakilan boleh. Formatnya tetap Word. Kemudian penamaan filenya juga tolong sesuaikan dengan ini. Batas pengumpulannya hari Sabtu ya, dari sekarang berarti hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 seperti biasa. Harap dikerjakan dengan serius biar dapat nilai maksimal. Oke, itu untuk kulinonya. Sekarang saya mau diskusi, mungkin ada pertanyaan yang mengenai apa yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin yang mau bertanya silakan ditanyakan. Mas Denny Widiatmoko mungkin mau bertanya. Kalau misal di ditulis mau presentasi tapi ternyata di akhirnya itu aplikasinya belum jadi, gimana itu? Ya, nanti kan ada berapa persen aplikasinya. Kalau misalkan yakin 70 minimal 75% lah sudah jadi, ya itu dipresentasikan saja. Tapi kalau misalkan 50%-nya pun belum, ya berarti nanti walaupun sudah menulis iya mau presentasi tapi tidak mencapai target, waktunya juga sudah habis, sudah keburu apa namanya UAS, ya nanti tetap harus ikut UAS. Betul ya, Mas? Terima kasih, Pak. Ya. Ya, jadi nanti mungkin ada toleransi yang diberikan saat mau presentasi gitu. Presentasinya pun kalian yang menentukan mau kapan dan bagaimana. Kalian kan tinggal hanya menyerahkan link presentasi, misalkan disimpan di YouTube, berarti nanti beri linknya ke saya. Nanti saya lihat presentasinya dari YouTube tersebut. Kenapa tidak live? Karena mungkin
akan kesulitan satu anggota dengan yang lain, waktunya nanti sulit menyesuaikan dengan saya juga. Seperti ini saja kan, yang sudah terencana dari awal kuliah pun yang hadir hanya 13 atau 14 orang saja. Jadi memang mungkin karena kelamaan di rumah, jadi pada cari kerja, sudah asik kerja, kuliahnya pun juga lupa ya. Ya nanti semoga bulan Juli atau awal semester baru nanti bisa masuk kuliah lagi ya ke kampus. Jadi bisa kuliah tatap muka lagi gitu ya. Sudah terlalu lama di rumah mungkin juga bosen, sampai lupa teman-temannya, sampai lupa caranya kuliah tatap muka juga. Mungkin seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh tanya, Pak. Boleh, boleh. Masalah sebenarnya ini agak menyimpang dari topik kita, cuma ini berkaitan dengan proyek yang kelompok kita buat, Pak. Ya, gimana? Gini, Pak, kita kan sebenarnya saya pun dibilangin Mas Denny tadi kan dulu pakai GitHub, Pak. Saya kan baru pemula itu. Nah, Ya, kemarin saya sudah kasih linknya ke Mas Denny, itu katanya bisa diimpor, cuma apa namanya katanya the app is test for test only, Pak, itu. Jadi harus pakai yang official, maksudnya gimana, Pak, itu, Pak? harus pakai yang berbayar ya. Nggak tahu saya. Tulisannya di notifikasi itu the app is for test only, untuk tes saja gitu, Pak. Jadi kita kalau ngopi dari folder kita tuh nggak bisa diinstal gitu, Pak. Dan itu terjadi di HP-nya Mas Denny juga gitu. Ya berarti hanya untuk dites aja ya, enggak. Jadi bisa di running, bisa diinstal kalau kita running debug dari Android Studio, Pak, itu. Gitu. Oke. Nanti di ini aja. Itu memang pakai Android Studio ya? Iya, Pak. Ya sudah, pakai ini aja nanti, apa namanya, presentasinya langsung satu orang jalankan Android Studio, kemudian jadi operator lah istilahnya. Nanti yang lain misalkan presentasi ya dibukakan sama yang ini, sama yang operatornya itu. Oh gitu ya. Jadi nggak harus online, nanti malah koneksinya terbatas, malah kurang. Oh ya, Pak. Ya, dibuat mudah saja, tapi jangan dibuat enteng juga. Jadi memang harus sesuai, tapi tidak kamu persulit gitu loh. Nggak harus pakai GitHub dan lain sebagainya. Itu ya. Iya, Pak. Yang lain? Sudah cukup jelas penjelasan saya? Sudah? Kalau sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Silakan buka Kulino, kemudian kalian absen, lalu lanjutkan progresnya, lanjutkan pembuatan aplikasinya. Untuk minggu depan kita akan rekaman lagi. Jadi saya memberi materi rekaman lagi. Jadi 2 minggu depan nanti ada materi. Kalian sambil fokus pada pembuatan aplikasinya ya. Jadi untuk tugasnya nanti progres aplikasinya saja sampai mana gitu. Gitu ya, nanti di pertemuan 14 kita Google Meet lagi. Nanti yang di situ kita akan akan menentukan kelompok ini presentasi, kelompok ini tidak. Jadi di pertemuan 14 kita akan bicara itu di online meeting lagi di pertemuan 14 gitu ya. Demikian kurang lebihnya, saya minta maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan perwakilan setiap kelompok sudah bisa hadir.
saya ucapkan ini masih suasana Syawal juga, mungkin selamat Idul Fitri bagi yang merayakan gitu ya. Saya ucapkan selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.